Sebelum kita belajar itu yaitu ceramah agama, dan insya Allah nanti peresmian juga, yaitu peresmian pendopo Majelis Zikir Al-Hidayah Kota Jambi yang akan diresmikan oleh Kiai Haji Ahmad Harwani bin Syekh Haji Nawawi Al-Asqani. Beliau juga memberikan ceramah agama kepada kita semua. Untuk itu kami persilahkan Pak Yai untuk menyampaikannya. Kepada Pak Yai disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad asril jamal wa mamba'il kamal wa mustawta'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil butuwi wal asal amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat, utamanya akhina fillah Asy-Syaikh Al-Ustaz Haji Abdul Latif bin Asy-Syaikh Ali bin Abdul Wahab, ya Allah wa izzahu dunia wa ukhra. Hadirin hadirat hafizakumullah. Maaf, hadir juga Al-Mursyid wal Khalifah Victory Kotil Kodiyah wa Naksabadiyah, Bapak Kiai Ihsan dari Takbir Ibrahim asli Wonosobo, Jawa Tengah. Siang ini alhamdulillah saya bisa hadir di pendopo Ribat Al-Hidayah di Jalan Ibrahim nomor 4 RT 20 Tawasari Alam Baju Kota Jambi. Mudah-mudahan kehadiran saya di majlis siang ini betul-betul hadir fil mabrur, amin. Hadir fi barakatillah. Hadirin hafizakumullah. Mendirikan padepokan untuk kegiatan mendekatkan diri kepada Allah adalah tugas kita semua umat Islam. Terlebih-lebih di padepokan ada majlis zikir.
Kalau saya bicara tentang zikir, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk mengingat-ingat sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, ana ma'a'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Firman Allah dalam hadis qudsi, saya senantiasa menolong hambanya selama hambaku mau berzikir kepadaku dan menggerakkan dua bibirnya untuk menyebut namaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kiat supaya kita senantiasa dijaga oleh Allah, pertama zikir. Gerakkan dua bibirnya untuk menyebut nama Allah. Hadirin sudah sering dengar Allah yarham ayah Ali bin Abdul Wahab Wala Tungkal Tanjung Jabung Barat Jambi sering menyampaikan tausiah. Ulama tasawuf membagi zikir menjadi dua. Ada zikir hasanah, ada zikir darajat. Kata ayah Ali bin Abdul Wahab, zikir hasanah, zikir yang bernilai kebajikan, kebaikan. Akan tetapi zikir hasanah masih perlu kita naikkan menjadi zikir darajat. Kalau Bapak dapat undangan istighosah, ada zikirnya, itu zikir hasanah. Dapat undangan kenduri tahlil, ada zikirnya, itu zikir hasanah. Zikir bernilai kebajikan. Orang yang paham tentang keilmuan kepingin menaikkan zikir hasanah menjadi zikir darajat. Apa sih zikir darajat? Zikir yang sudah lewat talqin dari mursyid khalifah, dari guru tarekat. Kalau Bapak talqin tarekat kepada ayah Ali bin Abdul Wahab, itu sudah menjadi zikir darajat. Zikir yang menaikkan, zikir itu posisi yang lebih tinggi, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika saya pernah diundang di Tungkal waktu ayah masih hidup, ayah Ali bin Abdul Wahab tanya sama saya, "Kiai, kitab Mahzaul Falaqih milik Kiai Nawawi masih ada nggak kitabnya?" Saya matur, dan saya cari-cari nggak ketemu. Kebetulan ayah itu dapat kutipan dari kitab Mahzaul Falaqih dari ayah saya Kiai Nawawi. Dan saya pun punya kutipan tentang pentingnya berzikir kepada mursyid, kepada khalifah. Asy-Syaikh Imam Hakim, ulama ahli tafsir, menafsiri ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamlikuna asy-syafa'ah illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Qauluhu illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda, ay illa man ittakhadha talqina dzikri tauhidi 'anillahi biwasitati syaihi al-hayyi al-kamili al-musalsili ila sayyidil kaunaini ila jibrila ila Allahi rabbil alamin. Qaulul Hakim fi Mahzaul Falaqih. Ayat ini artinya tidak bakal dapat syafaat kecuali yang sudah berjanji kepada Allah
illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Jadi yang dapat syafaat itu yang sudah berjanji kepada Allah. Kita kepengen ngerti maksud dan janji kepada Allah gimana? Kan ini ayat Al-Quran. Tidak sembarang orang diperbolehkan menafsiri Al-Quran. Ada lembaga tersendiri yang berhak menafsiri Al-Quran. Ia adalah lembaga ilmu tafsir. Di dalamnya banyak para ulama ahli tafsir. Di antaranya Imam Hakim. Imam Hakim menafsiri ayat ini tidak bakal dapat syafaat kecuali yang sudah janji kepada Allah. Maksudnya yang sudah janji kepada Allah adalah mereka yang sudah talqin dikit dapat ajaran dikit dari Allah dua sebagai saiki dengan lantaran syekh mursyid khalifah wakil talqin muqaddam. Istilahnya macam-macam. Bisa mursyid, bisa khalifah, bisa wakil talqin, bisa muqaddam. Itu cuma istilah saja. Jadi talqin dikit dari Allah dua sebagai saiki dengan perantaraan syekhul mursyid. Al-Hayy kan yang masih hidup, talqin pada yang sudah wafat tidak menjadi pikir dalasan, tetap pikir asal saja. Jadi talqin dalam mimpi itu penguat saja, bukan sebagai keputusan, penguat saja. Al-Hayy khalifah mursyid yang masih hidup, saya masih hidup, al-kamili yang sempurna. Mursyid khalifah yang sempurna adalah mursyid khalifah yang diangkat atau dapat izin dari mursyid lain yang sempurna. Kayak ayat Ali bin Abdul Wahab menjadi seorang khalifah mursyid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Beliau kamil, kenapa? Diangkat oleh mursyid lain yang kamil. Siapa? Ki Haji Nawawi Siddiq Merjan Purworejo. Ki Haji Nawawi kamil, diangkat oleh mursyid yang kamil. Siapa yang mengangkat? Ki Haji Munir bin Zakasi. Pak gedenya Ki Haji Nawawi. Ki Munir kamil, beliau dapat ijazah sebagai mursyid dari gurunya juga ayahnya sendiri, yaitu Syekh Zarkasi Merjan Purworejo. Syekh Zarkasi pun kamil karena beliau dianggap sebagai mursyid kamil. Siapa yang mengangkat? Syekh Abdul Karim Banten, paman Syekh Nawawi Banten. Syekh Abdul Karim Banten mursyid yang kamil karena beliau dapat ijazah itu dari guru mursyid yang kamil. Siapa gurunya? Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat, dan seterusnya sampai Syekh Abdul Qadir Al-Haji. Jadi jelas kita kalau berguru jangan asal ambil. Maka Habib Syekh Hashim As'ari Tabligh juga di dalam konon asasi Nahdlatul Ulama mensitir hadis riwayat Ibnu Sirin. Asy-Syaikh Ibnu Sirin berkata hadis sabda Nabi, "I'lam anna hadzal ilma dinun, falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu." Ketahuilah bahwa ilmu agama adalah agama. Maka ketika kalian mengambil ilmu agama, harus jelas dari siapa kalian ambilkan. Jangan asal ambil, betul? Sekarang banyak asal ambil dari Google, dari YouTube, Instagram. Sekarang apalagi kalau ulama prihatin, pemalsuan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dari semua sektor. Orang kitab-kitab Ahlussunnah sekarang banyak dipalsu kok.
sering menganjurkan Anda kalau beli kitab, tolong jangan asal di toko kitab, cari toko-toko di lingkungan pondok besar, karena pemalsuan kitab sangat marak sekali. Orang-orang awam kayak kita nggak ngerti, Jakarta itu kitab asli. Contoh kitab yang dipalsu, kitab karya Syekh Yahya bin Sarafuddin An-Nawawi berjudul An-Nawawi. Itu sering dikaji oleh para ulama, termasuk ayah habis saya baca kitab itu. Maaf, kalau Bapak beli kitab An-Nawawi yang cetakan Arab yang baru ini, beberapa pasal dirubah sesuai dengan kehendak Allah. Judulnya nggak dirubah, tetap An-Nawawi. Yang nggak dirubah semua, sekitar 30%, 20%-nya dirubah. Contoh yang dirubah, faslun fi ziyarati qabrin Nabi. Asal menerangkan ziarah di kuburan Nabi. Sekarang dirubah menjadi faslun fi ziyarati masjidin Nabi. Asal menerangkan ziarah di masjid Nabi. Jika mereka tidak mau berziarah kubur, alasannya Nabi tidak merintahkan. Ini kitabnya, padahal itu kitab palsu. Lagi kalau sekarang PHP sekali. Nah, kitabnya saya kesan dapat Sirajul itu dimalsu sekarang. Bahkan kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Hurriyah sudah ada yang palsu sekarang. Yang masih asli Hurriyah itu yang masih asli. Contoh lagi Pak, kitab karya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyusun syair-syair namanya Diwanus Syafi'i. Itu kodifikasi syair-syair karya Imam Syafi'i. Tapi kalau Bapak beli kitab Diwanus Syafi'i, karya Imam Syafi'i yang cetakan akhir ini yang dari Arab, kertasnya bagus, tulisannya jelas, harganya murah, akan mungkin gratis. Tapi beberapa pasal digugurkan, dihapus, tidak ada. Contoh, syair yang menyebutkan orang ini harus saleh, harus saleh. Jangan cuma satu, yang ada sekarang. Syair faqihan wa sufiyan fakfur ilai salahidan sudah tidak ada di Diwanus Syafi'i yang baru. Maka saya sering sampaikan, kalau beli kitab hati-hati, jangan asal di toko buku, Gramedia, beli banyak yang bagus. Belilah kitab-kitab di toko kitab di lingkungan pondok pesantren. Pondok pesantren pun sekarang ada yang cuma namanya, tapi isinya belum sampai. Hati-hati. Ibarat HP, casingnya saja, softwarenya bukan pesantren. Itu hari saya ceramah di Kalimantan sana. Ada yayasan Imam Syafi'i, tapi isinya menyalah-nyalakan Imam Syafi'i. Ada isi, masih juga ada. Ya. Bukan tidak mungkin nanti ada yayasan Hasyim Asy'ari, tapi isinya menyalahkan Hasyim Asy'ari. Bukan tidak mungkin nanti ada yayasan Syekh Asad Banjar, isinya menyalahkan Syekh Asad, sangat mungkin. Mereka tidak akan berhenti untuk mengadu-adu kita, mengukur-ukur kita. Makanya yang paling tepat sering ketemu kiai kayak gini, sering ketemu lagi. Kalau mengadakan kita sebetulnya nggak bisa untuk jaminan, betul? Maka Ustaz, pada kali Ustaz Bersol sudah melaksanakan, saya dulu dapat ijazah dari guru saya, juga mertua saya sendiri, Syekh Ahmad Abdul Haq
bahwa saya itu khalifah tarekat Syadiliyah. Putranya Mbah Dalhar. Mbah Dalhar itu gurunya Buya Dimyati Banten, gurunya Mbah Makrus. Sama seingat nanti saya kirim ya. Jadi ada dua bencana yang harus kita hindari. Pertama, bencana alam, betul? Kayak banjir, tanah longsor, gunung meletus. Dua, bencana akidah. Nah, untuk menghindari orang-orang yang non ahlus sunnah wal, untuk menghindari bencana alam, adakanlah mujahadah membaca Shahihul Bukhari. Kalau ini ada tawajuan, bisa ditambah tadarus Shahihul Bukhari, dibaca saja. Walaupun cuma 7 pola 1/9. Di kampung saya di Mejang tiap sebelasan, di samping baca manaqib, baca Shahihul Bukhari. Ikhtiar menanggulangi bencana. Kedua, kata Kiai Ahmad Abdul Haq Dalhar, untuk menghindari bencana akidah, Wahabi dan sebagainya, Syiah dan sebagainya, Wa'ala Amir Sabi, Mas Habib, dan lain. Betul? Ajuangin untuk menanggulangi bencana akidah. Ajalah Hizbul Bukhari. Hizbul Bukhari cuma 5 menit Pak. Nanti Ustaz Fadil saya kiriminya. Apa sudah punya ya? Kalau Hizbul Bukhari bisa kirim. Jadi dia bisa tawajuan, bisa ditambah. Terus Shahihul, walaupun Bapak belum pernah ngaji Bukhari, tidak apa-apa, itu tak harus kayak Quran atau Bukhari. Dibaca saja tanpa dikasih makna. Tempoh hari ada beberapa kiai dari Jakarta ke rumah saya. Ada kiai sepuh dari Mojokerto, kiai Cimancur. Ada dari Jakarta, dari PBNU, Ustaz Abdul Mutin dari Institut BKPN Pusat. Bapak saya tanya, kok bisa-bisanya Shahihul Bukhari dibaca kok untuk menanggulangi bencana alam itu namanya gimana? Saya bilang, kan Nabi mengatakan idza dzukira sholih nazalatir rahmah. Hadis. Ketika orang soleh disebut namanya, Allah turunkan belas kasihan. Kalau kita baca Al-Bukhari, di situ banyak orang soleh, romi-romi kayak anak-anak, dan semua orang soleh di situ. Maka ketika kita sering menyebut nama orang soleh, Allah turunkan belas kasihan, dihindarkan dari bencana. Punya dia ini. Termasuk baca manaqib, itu kan orang soleh. Syekh Abdul Qadir bukan saja soleh, super soleh. Syekh Abdul Qadir itu raja mana-mana. Maka di kampung saya ada syair, Syekh Abdul Qadir adalah raja, para wali semuanya, Sayyid Abu Soleh bapaknya, Syarifah Fatimah ibunya, Sayyid Abu Soleh bapaknya, Syarifah Fatimah ibunya. Ayo, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syabdul Qadir Waliullah, Imam Mahdi Masya Allah. Syabdul Qadir Waliullah, Imam Mahdi Masya Allah. Ayo,
Abdul Qadir adalah raja para wali semuanya. Abdul Qadir adalah raja para wali semuanya. Sayyid Abu Soleh bapaknya, Syarifah Fatimah ibunya. Sayyid Abu Soleh bapaknya, Syarifah Fatimah ibunya. Ayo, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abdul Qadir Imam Mahdi. Lahir dari dalam kandungan ibu yang mulia di waktu malam. Lahir dari dalam kandungan ibu yang mulia di waktu malam. 1 Ramadan tanggalnya, tak menyusu di siang harinya. 1 Ramadan tanggalnya, tak menyusu di siang harinya. Ayo, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wali Imam Mahdi. Abdul Qadir Waliullah Imam Mahdi. Maka para ulama-ulama besar ini masuk tarekat. Pendiri Nahdlatul Ulama Nahdlatul Syekh Hasyim Asy'ari berdiri juga. Punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya Mbah Hasyim Asy'ari diantaranya Syekhuna Khalil dan Kalah Madura. Juga Sayyid Abbas Akkad. Syekhuna Khalil dan Kalah Madura pun beliau sebagai khalifah mursyid thariqah dari Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan. Maka Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat mempunyai murid 4 di tanah Jawa, semuanya menjadi ulama besar. Syekh Ahmad Khatib yang masyhur ada 2, ada Syekh Khatib Sambas, ada Syekh Khatib Minangkabau. Kalau Syekh Khatib Minangkabau ini ahli fikih, kalau Sambas tasawuf. Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan punya murid pertama, murid inasih yang paling dikasih, Syekh Abdul Karim Banten, paman Syekh Nawawi Banten, putra Syekh Bukhari Banten, anak. Syekh Abdul Karim wafat dan dimakamkan di Malang. Ayahnya Syekh Bukhari makamnya di belakang Masjid Tanara El Ayasa Banten. Namanya Syekh Bukhari di belakang masjid. Cuma di sana ada tangan jahit. Di makamnya Syekh Bukhari ditulis makam Syekh Abdul Karim. Padahal bukan itu. Syekh Abdul Karim ada di Makkah. Itu bukan Syekh Abdul Karim. Ayahnya Syekh Abdul. Mestinya ditulis makam Abu Abdul Karim. Begitu mestinya. Abu Abdul Karim berbeda dengan Abu Jandal. Betul. Yang kedua, Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan punya murid Syekh Nawawi Banten. Jinnya Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Syekh Nawawi Banten ini keponakan Syekh Abdul
Syekh Abdul Karim Banten inilah yang menghimpun kekuatan berperang memusuhi Belanda. Ini Syekh Abdul Karim Banten. Syekh Nawawi Banten itu punya murid diangkat sebagai khalifah tarekat, yaitu Syekh Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo, Termas, Pacitan, Jawa Timur, yang masyhur di negara Arab, yang nyusun kitab namanya karya Mbah Mahfud Termas itu, kitabnya itu Alfiyah Suyuti, Manhajul Dhawi Nadhor kitabnya. Jadi Manhajul Dhawi Nadhor yang masyhur di Timur Tengah itu karya orang Jawa Timur, karya orang Termas, Syekh Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Jadi Termas Pacitan ini ada 3 ulama yang sepuh Syekh Mahfud. Syekh Mahfud ini lebih lama di Arab, dari usia 16 tahun di Makkah sampai wafat. Maka pengasuh pesantrennya Termas bukan Syekh Mahfud, tapi adiknya Syekh Dimyati Termas. Bukan Dimyati Banten, ya Termas. Di Banten ada Syekh Dimyati, ada 2. Ada Syekh Dimyati Cidahu, itu bayonya Syadiyah, ayahnya Buya Muhtadi. Ada Syekh Dimyati Cilongok Pasar Kemis, itu Qadiriyah, muridnya Syekh Asnawi Caringin Bogor. Maka Termas ini yang paling sepuh Syekh Mahfud, punya adik Syekh Dimyati yang mengasuh kitab ini Syekh Dimyati. Adiknya lagi Syekh Abdul Karim, Khalifah Tarekat Sadiliyah, muridnya Syekh Mutar Maki. Itu Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak mengangkat murid dari mursyid tarekat yang masyhur di Tulungagung namanya Syekh Mustaqim, yang punya putra namanya Ki Abdul Jalil Tulungagung, yang sangat masyhur. Sadiliyah yang sepuh itu Qadiriyah, yang muda Sadiliyah. Syekh Mahfud Termas ini punya murid Syekh Hasyim Asy'ari Tabuli Rendimba. Syekh Hasyim Asy'ari ketika mondok di Mekah menjadi kakeknya Syekh Mahfud Termas. Bahkan Ki Haji Hasyim Asy'ari talqin tarekat Qadiriyah kepada Syekh Mahfud Termas. Maka pendiri NU juga tarekat. Cuma sayang sejarah Hasyim Asy'ari talqin jarang diterangkan. Betul? Tapi saya punya kitabnya yang menerangkan Hasyim Asy'ari talqin biat kepada Syekh Mahfud Termas. Keluaran pesantren Tebiren ditandatangani oleh almarhum Bapak Profesor Kiai Haji Tolha Hasan, mantan Menteri Agama. Bahkan kalau Bapak pernah dengar di Jawa ada seorang kiai yang menghimpun kekuatan perang memusuhi Belanda, itu sudah tarekat. Yang nama aslinya Ontowelio, nama kiainya Abdul Hakim. Itu santri Kiai Haji Hasan Bukhari Al-Sari Betis Ponorogo. Kitab kuningnya ke situ. Berguru ilmu hikmah, ilmu kanuragan kepada Kiai Haji Nur Sodik Al-Sari Betis Ponorogo, Jawa Timur. Berguru mengaji tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Baidowi Madlen Purworejo, yang makamnya ada di Grojogan, Bantul. Kiai Haji Baidowi punya putra namanya Kiai Haji Hasan Muhibat Madlen Purworejo. Salah satu keturunan Kiai Haji Hasan Muhibat hari ini menjadi Menteri Perhubungan, Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, kelahiran Palembang, cucu Syekh Hasan Muhibat. Ontowelio berguru ilmu tarekat kepada Kiai Haji Aftazani Kartosuro, yang makamnya ada di Kayu Lawang, Meranti, Purworejo, 2 km dari kampung saya.
Ontowilyo pun berguru ilmu hikmah dan strategi peperangan kepada Kiai Nur Muhammad Nadi Wokso Salaman Magelang 9 km ke arah barat Borobudur. Ontowilyo wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Insya Allah orang-orang Jambi paham sama Pantai Losari. Orang Banjar paham. Konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Denglala dan Edi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji. Tapi akhirnya Denglala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Edi Sukaisi menangis merau-rau kesakitan karena ditinggal oleh Denglala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benar Master. Betul? Ini seringan saja. Ontowilyo ini Pak, patungnya numpak kuda, nunggang jalan putih nganggo jubah serbanan ono kerisik, dipasang di alun-alun Kota Magelang. Ontowilyo itu oleh pemerintah Pak namanya diabadikan menjadi nama kampus negeri di Kota Semarang. Ontowilyo namanya oleh pemerintah diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowilyo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Itu santri ya, guru ngaji. Namanya kecil Ontowilyo, namanya Kiai Abdul Hamid. Nama masyhurnya Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Ki Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowilyo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Nalogo Sayyidin Panotokomo Amirul Mukminin Khalifatul Tanah Jawi Pangeran Diponegoro pahlawan buat Semarang. Hafal? Jadi Kiai ternyata terpayang-payang hafal aja dulu dan butuh kesopanan. Maka kalau Bapak berkunjung ke Kota Magelang, melihat kamar peninggalan Pangeran Diponegoro, di kantor Ekskars Dinas Kedua di Diponegoro punya 3 peninggalan. Pertama, Al-Quran. Ini di kantor Ekskars Dinas Kedua. Sekarang namanya Al-Qurwi 21. Dekat bekas kantor BPKRI pertama. Peninggalan pertama Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Dia seorang muslim. Peninggalan yang kedua tasbih. Kenapa tasbih? Beliau ahli zikir. Diponegoro antik bakat tarekat. Profesor Dr. Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta mengatakan Diponegoro tokoh tarekat. Habib Lutfi bin Arif Bidayah Pekalongan. One Impress mengatakan Diponegoro guru tarekat Qadiriyah merangkap Satria. Peninggalan yang ketiga kitab Fathul Qorib, kitab madhab Syafi'i. Maka Diponegoro bermadhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tarawihnya 20 rakaat, subuhnya pakai kumur, Jumatannya 2 kali adzan, tapi sholat baca wirid itu Diponegoro. Betul? Bismillah. Memang Diponegoro bergelar Khalifatullah Tanah Jawa, tapi itu gelar ketokohan, maaf, bukan gelar kenegaraan. Kalau sekarang ada film Diponegoro judulnya Jejak Khilafah, itu membelokkan sejarah, itu tidak benar. Sekarang ada orang di luar Ahli Sunnah wal Jamaah bikin film Diponegoro judulnya Jejak Khilafah, mengesankan kayak Diponegoro itu Khalifah itu bukan khalifah negaraan, bukan khilafah. Maaf, kayak Pak Bahtiar Nasir, enggak, benar-benar begitu. Diponegoro bermadhab Syafi'i. Khalifahnya itu khalifah ketokohan. Kalau urusan bergelar khalifah, semua guru tarekat sudah khalifah. Saya sudah khalifah kok. Sudah khalifah negaraan. Jadi itu pembelokan sejarah. Maka tolong kalau yang sudah melihat film Jejak Khilafah jangan dipercayakan untuk membelokkan sejarah.
film Diponegoro yang betul, film keluaran tahun 72 berjudul Pahlawan Gua Selaro. Aktornya Ratna Timur, ayahnya Kepala Kalpa. Jadi menurut kosan. Karena sekarang anak-anak muda nggak ngerti sejarah, mempercayai film jejak apa? Selaro. Yang bikin itu orang hati. Hati itu khawaris, berasuh awal, hati-hati. Maka kita harus sangat hati. Diponegoro ahli sunnah wal putranya Sultan Hamengkubuwono III, ibu dari Pacitan. Nama santrinya Abdul Hamid, berguru tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Baituri. Ini sejarah. Maka mudah-mudahan pendopo sini Ustaz ini oleh Allah dimakmurkan dengan kebajikan. Amin, amin. Jadi mudah-mudahan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi hadal dunya ma'muran binur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakah wal khairat wal futuhat wal bidut wa kasratil jamaah wal talamid wal arzak wal istiqomah was sikhah wal afiyah wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Ustaz bilang dari ibu saja yang perlu saya sampaikan. Lalu Pak Ia, tolong mengingatkan kita. Tolong Pak Resti jangan yang akan jadi tasbih. Oh, belum dikasih nama ya? Tapi apa perempuan? Jadi kalau bayinya itu laki-laki, itu sebaiknya namanya huruf yang pertama dari ibunya. Kalau bayinya putri, huruf pertama dari huruf ayahnya. Itu saya dapat ajaran dari Berkiaji Maimun Jubair sana. Ada dalam tafsir. Beliau punya anak laki-laki, utamanya ini namanya huruf pertamanya dari hurufnya ibu. Kayak anak saya yang laki-laki, saya kasih nama yaitu Salik Ittafa. Karena istri saya itu pakai sin, Siti Saada. Ya, Salik Ittafa. Istri saya kan Siti Saada, singkatannya SS itu. Anak saya yang putri, saya kasih nama Asfa Khairunisa. Alif, karena saya namanya Ahmad Halan. Jadi kalau anaknya putri, sebaiknya huruf pertamanya diambilkan dari hurufnya Sangkatan. Kalau laki-laki dari huruf pertama dari hurufnya ibu. Laki-laki berapa? Laki ibunya hurufnya. Ini bayi namanya Yusron Abdul Halim Rahmat. Barakallah ya, mudah-mudahan dapat kemudahan.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah khairun hafizan wa arhamur rahimin. Allah khairun hafizan wa arhamur rahimin. Allah khairun hafizan wa arhamur rahimin. Quran Majid fi lawhin mahfuz wa hafaznaha min kulli syaitanir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnahu mutaqallaqan, khalaqnal 'alaqata mudghah, wa khalaqnal mudghah 'idhaman, فكسرنا العظام لحما ثم انشانا خلقا اخر فتبارك الله صدق الحكيم. اللهم انا نستحفظك هدينا انفسنا واهلنا واموالنا وكل شيء اعطيتنا، اللهم اجعلنا واياها اجمعين في كنفك وامامك وبكل شر مريض والجبار العليم وبكل شيء انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذه الاسماء مباركه لك بطاعتك وبرفع الإسلام لهذا ومن يرضي أمانة بطاعة اجتهادا. اللهم اجعلها بنتا صالحة محفوظا، اللهم اجعله ولدا صالحا محفوظا برا بوالدك إحسانا واجعل عشيرته إحسانا وطول عمره في خدمة دينك وقوي أسده وصل أسده وكمل أخلاقه وثبت إيمانه إلى يوم الدين واقصر لسانه واحسن صوته وغنه القرآن بالقرآن والحديث وارزقه العافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعل بها هذا الموضوع يسر عبد الخالق رفاجة عالما فقيها حافظا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا الله يا ميسر ولا تعسر تجمل ولا تعسر يا مجمل تجمل يسر لنا كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثيرة وأنت عليم بها وبصير. اقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي الهلال مفرج القلوب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعل بها هذا البنيان مأمورا بالنور والرحمة والهدى والرحمة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعل بها هذا البنيان مأمورا بالنور والهدى والرحمة والبركة والخيرات والفتوحات والفيوضات وكثرة الجماعة والتلاميذ والأرزاق والاستقامة والصحة والعافية وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Kiai Haji Arwani yang telah menyampaikan ceramah agamanya dan peresmian pendopo, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Dengan pembacaan doa tadi juga acara kita dilanjutkan dengan makan siang bersama yang